Hello class, hello everyone, good morning. How's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Ya, okay students, please open your book. Please open your book IPS. Now our topic is about potensi sumber daya alam Indonesia ya, potensi sumber daya alam Indonesia. Students, seperti yang sudah Miss jelaskan bahwa kita Indonesia itu memiliki letak geografis yang strategis serta daratan dan lautan yang sangat luas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya. Baik itu flora, fauna ya dan kekayaan alam yang melimpah lainnya. Nah, student, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu dikelompokkan menjadi sumber daya alam udara, tanah, kemudian apa sih? Sumber daya alam air, kemudian sumber daya hutan, tambang, dan sumber daya laut. Ya, kita akan belajar tentang satu-satu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, kita akan bahas dulu tentang potensi sumber daya udara ya. Nah, students, udara merupakan sumber penting bagi kehidupan sehingga menjadi salah satu jenis sumber daya alam ya. Kenapa? Manusia itu dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas. Nah, tumbuhan juga membutuhkan udara untuk proses pembentukan zat makanan, yaitu apa? Fotosintesis. Dan udara juga apa? Menghasilkan dan menjadi wilayah transportasi udara ya. Udara juga menjadi transportasi udara. Seperti gambar yang sudah tertera, look at the picture ya. Nah, ini dia pesawat ya. Udara juga menjadi wilayah transportasi ya, transportasi udara yaitu pesawat. Oke students, next kita ketahui bahwa udara itu penting ya, sehingga menjadi salah satu sumber daya alam di Indonesia. Kemudian kita mau lihat potensi sumber daya tanah. Selain udara, tanah juga merupakan sumber daya alam manusia. Nah, tanah merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi serta merupakan hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur akibat proses alam ya. Nah, pada dasarnya students, tanah ini berasal dari batu-batuan ya, batu-batuan ya. Kemudian proses pembentukan tanah juga dipengaruhi oleh beberapa unsur penting. Seperti apa nih? Seperti iklim ya, kemudian waktu ya, kemudian topografi, yaitu semua mempengaruhi. Nah, proses pembentukan tanah itu berlangsung terus menerus ya, sehingga kemungkinan terdapat bahan unsur pada tanah bertambah maupun yang hilang ya, ada yang bertambah, ada yang hilang. Nah, student, ada salah satu syarat tentang kesuburan tanah. Apa aja, Miss? Yang pertama itu harus mengandung unsur hara atau zat-zat yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian apa, Miss? Cukup mengandung air ya, cukup mengandung air. Yang ketiga, struktur tanahnya baik. Ya, artinya susunan butir-butir tanah tidak terlalu padat ya. Tidak terlalu padat atau disebut kalau kita biasa dengar tanah itu harus gembur ya. Oke, next kita mau lihat jenis-jenis tanah di Indonesia ya. Students, ada 11 jenis tanah Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial atau tanah endapan ya. Tanah endapan atau tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan di tempat-tempat yang lebih rendah. Nah, berbeda dengan tanah vulkanis atau tanah gunung api. Nah, tanah vulkanis itu berasal dari abu hasil peletusan gunung berapi yang telah mengalami proses pelapukan. Nah, kalau tanah organosol atau tanah gambut ya, tanah gambut ini sering kita dengar ya. Ini berbentuk dari bahan-bahan organik. Nah, jadi tanah gambut ini tidak berasal dari pelapukan batuan ya. Tanah gambut ini terbentuk dari tumbuhan atau rawa yang telah membusuk dan tertimbun kemudian bertahun-tahun lamanya. Kemudian tanah litosol atau tanah berbatu-batu adalah tanah yang terdiri dari batu-batu yang relatif masih keras karena belum lapuk dengan sempurna. Kemudian ada tanah grumosol atau tanah berat ya, tanah grumosol atau tanah berat. Ini terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api. Tanah pojolit itu terbentuk dari
di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dengan suhu yang rendah, ya. Kemudian ada tanah laterit. Tanah laterit ini apa, Miss? Tanah laterit ini tanah yang terbentuk karena unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah telah hilang, tercuci oleh air hujan, kemudian akhirnya meresap dan mengalir di dalam tanah, ya. Warna tanah laterit ini biasanya kuning-kuning kemerah-merahan. Jadi siapa yang pernah melihat tanah kuning-kuning kemerah-merahan itu adalah tanah laterit, ya. Kemudian ada tanah pasir. Tanah pasir ini terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami pelapukan. Kemudian ada tanah mergel, yaitu terjadi dari hasil campuran pelarutan kapur, ya, dan tanah liat. Kemudian ada tanah kapur, Miss, tanah Mediteran. Tanah Mediteran terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen yang mengalami pelapukan. Dan yang terakhir adalah tanah humus. Tanah humus ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Jadi ada 11 jenis tanah di Indonesia. Students, seperti kita ketahui udara punya manfaat. Nah, tanah juga mempunyai manfaat untuk kehidupan kita. Nah, apa saja, Miss? Nah, manfaat tanah bagi kehidupan kita adalah sebagai penyedia unsur hara untuk tumbuhan, kemudian sebagai penyedia makanan untuk biota tanah, kemudian sebagai habitat hidup untuk melakukan kegiatan, kemudian sebagai sumber bahan baku untuk barang kerajinan atau perabot rumah, kemudian sebagai sumber penyerap dan penyimpanan air, dan sebagai aset ekonomi, ya. Jadi ada 6 manfaat tanah untuk kehidupan manusia. Jadi students, kita akan bahas nanti hari ini kita akan bahas tentang materi itu. Please open your book, ya, baca-baca bukunya tentang topik kita hari ini, potensi sumber daya alam tanah dan udara. Okay students, until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye bye.